tapi berisi. Di sini ada bintang tamu yang luar biasa banget dan kita bakal ngomongin hal-hal yang berisi. Contohnya kayak pendidikan di Indonesia. Oke, yang pertama di sini ada Alicia. Halo Alicia, apa kabarnya? Di sini ada Erli. Halo Erli, apa kabarnya? Kalungnya bagus banget. Di sini ada Juan. Halo Juan. Dan terakhir ada Rachel. Oke, halo Rachel. Oke, di sini kita bakal ngobrolin tentang pendidikan di Indonesia. Kira-kira menurut kalian pendidikan di Indonesia itu gimana sih? Oke, kalau menurut aku pendidikan di Indonesia sekarang, anak-anak atau siswa itu lebih mementingkan nilai. Terkadang anak-anak itu belajar bukan karena ingin mengetahui materi itu, tetapi mereka takut nilai. Jadi bahkan sekarang tuh kayak mereka ngerasa proses belajar itu kayak beban dan merasa berat buat mereka. Jadi kayak suatu hal yang harus dihargai itu bukan hasil dari proses belajar itu, bukan hasil dari hasil akhirnya, tetapi juga proses dari pembelajaran itu. Iya benar, aku setuju banget sama Rachel. Dimana kalau misalkan ada siswa yang nilainya kurang ataupun sedikit gitu jelek, itu dianggap kurang pintar. Bahkan kita tidak tahu sisi dari non akademiknya itu gimana, misalkan di bidang bakat, seni, olahraga dan lain sebagainya. Maka dari itu di sistem pendidikan di Indonesia masih mengacu kepada standar orang yang sama gitu. Bahkan potensi yang dimiliki setiap anaknya itu kurang berkembang gitu. Kalau menurut teman-teman sekalian nih, pendidikan Indonesia sebelum berkembang kayak sekarang pasti ada pernah maestronya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu gimana sih? Nah, Ki Hajar Dewantara ini pernah mengatakan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk menuntun segala kekuatan kodrat pada setiap anak. Artinya tujuan pendidikan itu bukan memaksa anak tersebut untuk seperti apa yang orang lain inginkan, tapi agar anak itu berkembang sesuai dengan potensinya gitu. Bener banget, kadang ya kita tuh masih sering menemukan bahwa pola belajar itu yang satu arah. Kayak contohnya guru menjelaskan, siswa hanya mendengarkan saja. Padahal setiap siswa itu memiliki pola belajar yang berbeda-beda loh. Ada juga pola belajar yang bisa melalui praktek, melalui diskusi, atau melalui visual. Nah, kalau misalkan semua harus mengikuti pola yang sama, pasti mereka bakalan kesulitan buat mengikuti seperti itu. Menarik nih pembahasan kita hari ini mengenai pendidikan. Nah, berarti anak-anak itu harus mengembangkan potensinya masing-masing. Setuju kan? Setuju, benar sekali. Pada zaman sekarang itu, zaman serba teknologi, apabila kita ingin mempelajari sesuatu, kita bisa langsung men-searching dan langsung mendapatkan semuanya. Tetapi ada satu hal negatif dengan adanya teknologi ini, di mana teknologi ini bisa menghambat proses. Dengan adanya teknologi itu bisa memfokus anak itu bisa terganggu. Aku merasakan hal yang sama, dimana pada saat kita melihat handphone untuk men-searching materi, itu kita justru malah ke-distract dengan scrolling TikTok ataupun sosial media yang lainnya. Sebenarnya teknologi itu sangat membantu sih, tetapi kalau tidak digunakan secara bijak, itu akan menghambat proses belajar. Nah, makanya pendidikan saat ini itu bukan cuma belajar tentang pengetahuan, tetapi juga tentang literasi digital. Karena siswa itu perlu namanya memilah informasi, berpikir kritis, dan juga menggunakan teknologi itu secara bertanggung jawab. Nah, selain itu, ada satu juga tantangan terbesar, yaitu pada proses pemerataan pendidikan. Karena ada beberapa daerah yang pendidikannya itu memiliki kualitas yang memadai, tetapi ada beberapa daerah juga yang kualitasnya itu dia terbatas seperti itu. Nah, dengan seperti itu harusnya tuh setiap siswa memang harus memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Wah, iya juga ya. Tapi nih, misalnya banget, kalau kalian dikasih satu kesempatan menjadi menteri satu hari, kalian mau ngapain aja? Oke, dari aku dulu ya. Oke. Kalau aku jadi menteri pendidikan, aku pengennya anak-anak itu benar-benar memahami materi itu bukan karena mereka menginginkan nilai yang bagus, dan mereka juga bagaimana caranya untuk mengembangkan berpikir secara kritis. Ya, kalau dari aku sendiri mungkin aku akan atau siswa-siswa tersebut diajak untuk ke proses pembelajaran secara nyata atau turun ke lapangan secara langsung. Jadi anak-anak tersebut itu bukan hanya menghafal teori, tetapi juga langsung ke praktik nyatanya. Nah, kalau menurut aku pengen fokus ke pembentukan karakter. Karena menurut aku kalau seseorang pintar tapi dia nggak punya sikap yang baik, itu tuh ilmu yang dia punya tuh bisa disalahgunakan gitu. Kalau aku sih pengennya
pengen fokusin pada pemerataan kualitas pembelajaran atau pendidikan. Mau di kota atau di pedesaan, mereka juga semua harus memiliki perkembangan pendidikan yang baik seperti itu. Nah, percakapan kita tuh menarik banget teman-teman. Berarti pendidikan itu nggak sekedar dari ijazah ataupun nilai doang, tapi bisa lewat dari potensi setiap siswanya. Iya kan teman-teman? Benar Benar banget. Benar banget. Jadi dengan adanya pemikiran Ki Hajar Dewantara ini bisa menyelesaikan segala tantangan yang terjadi pada zaman sekarang. Ya, karena tujuan pendidikan bukan hanya mencerdaskan setiap manusia saja, tetapi bisa membentuk manusia menjadi pendidikan yang punya karakter dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, pendidikan juga harus mampu memiliki karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dan tentunya pendidikan itu harus bisa diakses dengan adil supaya semua siswa juga bisa melakukan seperti itu. Nah, seru banget tuh percakapannya. Oke, karena kita ada di ujung podcast ini, kita mau mengucapkan terima kasih banyak yang sudah melihat podcast ini. Kami dari podcast Ngobrol Santai Tapi Berisi pamit undur diri. Bye-bye. Bye-bye.